Oke, Bung Akmal, kalau kita lihat tadi di surat FIFA kan menyebutkan akan memberikan sanksi. Belajar dari sejarah mungkin rekam jejak kita persepak bola Indonesia, kira-kira kalau Anda melihat akan seberat apa sanksi yang diberikan FIFA dan gimana kita menyikapinya nanti? Sejauh ini sanksi terberat itu diterima Brunei 5 tahun. Paling berat Brunei. Tapi ketika itu Brunei memang lagi nggak mau passionnya bukan di sepak bola. Mereka nggak peduli soal sepak bola. Tapi kalau bangsa Indonesia mungkin akan sangat berbahaya kalau sampai 5 tahun. Kenapa? Karena ini bangsa sepak bola gitu. Pecinta bola, penggemar bola. Nah, kita berharap sejauh ini misalnya kemarin ketika kita di bench 2015 itu nggak lama, cuma 6 bulan. Ya kan? Tapi kalau kemudian 6 bulan misalnya yang paling banter sedikit gitu kan. Tapi kan kalau 6 bulan berarti ada kesempatan SEA Games kita lewat gitu. Tergantung mulainya kapan gitu ya? Iya, tergantung mulainya kapan. Yang saya yakini ini ya dengan FIFA adalah FIFA pasti menjatuhkan hukuman karena dia ingin memberikan warning kepada para anggotanya semua bahwa jangan sampai kemudian ke depan ketika ada Piala Dunia tiba-tiba tengah jalan melanggar komitmen yang sudah disepakati itu. Karena bagaimanapun mereka ingin menjaga marwah mereka. Mereka menjaga marwah mereka, tapi marwah kita sebagai bangsa dan negara juga dihajar. Kita kan anggota FIFA, kita anggota FIFA, bukan kita pimpinan FIFA, kita anggota FIFA, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang sudah disepakati di FIFA Bung semuanya. Ege, kita harus menerima kita diperlakukan seperti ini. Nah itulah FIFA gitu, kalau nonton film tentang mencoba membongkar FIFA, maksud saya begini kan kalau mau jujur, anggota FIFA mestinya bisa bilang juga, hai FIFA, itu teman-teman asosiasi sepak bola Palestina berkali-kali protes asosiasi sepak bola Israel yang mengadakan kegiatan-kegiatan di wilayah Palestina. Kok Anda tidak pernah memberikan sanksi kepada asosiasi sepak bola Israel? Tapi FIFA ya begini. Standar ganda FIFA ya berarti. Iya, tapi dalam konteks kita barangkali yang membuat FIFA bingung pada akhirnya, walaupun ada jaminan dari Bapak Presiden, kemudian juga jaminan dari Ketua Asosiasi adalah biasanya kan yang nolak itu mungkin orang-orang yang tidak terlalu ya. Kalau ini akhirnya saya terpaksa bicara komunikasi politik nih. Tapi kok ini kelihatannya orang dari satu partai yang ada kaitannya dengan presiden gitu. Bingung juga kali FIFA ya gitu. Kalau kita jadi FIFA bingung juga kita tuh. Bung Pendi, Bang Akmal, saya masih yakin dan percaya ya Pak Erick Thohir ya dan Bung Arya Sinulinga, Exo PSSI itu mampu meyakinkan kepada FIFA agar kita tidak di bench terlalu dalam. Karena masih ada kesempatan, saya suka sama Coach Nova, yang memberikan motivasi itu masih panjang perjalanan anak-anak kita ini. Dia masih punya masa depan yang panjang. Maka saya yakin percaya bahwa Pak Erick Thohir mampu melobi FIFA. Supaya sepak bola di Indonesia ini lebih berkembang dengan jauh lebih baik begitu ya, dengan pengalaman seperti ini untuk menunjukkan prestasi bahwa kami mampu loh ketika dikasih kesempatan. Baik, Mas Arya, terakhir Bang Arya Sinulinga, ini harapannya besar dan Bapak-bapak di sini agar PSSI bisa melobi FIFA pada akhirnya untuk agar sanksinya tidak terlalu berat. Ada kemungkinan untuk seperti itu? Ya, ini yang kita kan apapun ditanya, kita harus hitung the worst case. Sama seperti kemarin kita sudah mengatakan the worst case-nya kita bisa gagal Piala Dunia, jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan terjadi nih sekarang. Makanya kami sejak awal udah ngomong nih, dengan kondisi seperti ini kita bisa gagal loh, jadi tuan rumah Piala Dunia, dan gagal. Sekarang juga kami berjuang ini adalah kita ngomong tentang the worst case-nya. Paling beratnya apa? Supaya nanti kita siap. Kalau bertarung, berjuang pasti. Bertarung, berjuang pasti. Ya, karena dulu itu kita ingat banget. Kasus Kanjuruhan kemarin itu sebenarnya kita bisa di-ban itu. Tanya Bang Akmal mungkin ya. Tapi ternyata kita bisa lobby. Bahkan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah Kanjuruhan itu Bung Arya masih ada. Nah, sekarang ini ya. Bicara worst case apa kemungkinan kalau menurut Anda kira-kira? The worst case-nya adalah kita di-ban seperti di 2015, tapi mudah-mudahan tidak lama. Itu worst case-nya. Tapi bisa saja kita disanksi yang lain gitu. Atau kalau enggak kita disanksi minimal lah apa gitu. Atau enggak sama sekali karena udah kan FIFA itu ada bahasanya bahwa dia melihat bahwa
transformasi di bola kita ini perlu dibantu oleh mereka. Mudah-mudahan itu poin yang membuat kita bisa bertarung lah untuk negosiasi. Oke, baik. Bung Arya Sinulinga, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Bung Nova Arianto, asisten pelatih, terima kasih. Mas Jarod, terima kasih sudah hadir. Bung Effendi Ghazali, Mas Akmal, sayang sekali waktu kita terbatas. Tetap bangkit sepak bola Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita berharap the worst case tadi di ban itu tidak terjadi, ada sanksi lain yang mungkin bisa memberikan peluang Indonesia untuk kita bisa berlaga di ajang-ajang lainnya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.